manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah tauhid, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk mengingatkan penduduk kufar Quraisy dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam dilaqabi sebagai Al-Amin, dilaqabi sebagai orang yang jujur. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan panutan, ya, dijadikan sumber atau orang yang bisa memberikan solusi dalam masalah-masalah besar. Dalam keadaan beliau masih muda, banyak orang-orang lebih tua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, tapi subhanallah begitu mereka memuliakan Rasulullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Mungkin saya pernah menyampaikan di masjid ini atau tidak, ya, 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasul, berarti umur beliau pada waktu itu berapa tahun? 35 tahun. Terjadi kerusakan di Ka'bah. Ka'bah rusak pada waktu itu. Ya, sebab kerusakan Ka'bah, ya, pertama banjir besar melanda kota Mekah, sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang waktu itu membakar sehingga rusak sebagian dari sisi Ka'bah. Kemudian salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu, dia ingin memperbaiki Ka'bah dengan cara dihancurkan. Jadi dihancurkan Ka'bah, kemudian dibangun dari awal. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dihancurlah Ka'bah di hari yang pertama. Orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak membantu dia karena takut kualat Ka'bah dihancurkan. Ya, karena di hari pertama dia melihat dia dalam keadaan aman, keesokan harinya mereka mulai membantu membangun Ka'bah dari awal. Iya, dan subhanallah dalam keadaan mereka ini kafir musyrik, ya, mereka seluruhnya sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dari uang yang paling halal. Tidak boleh dari uang yang syubhat, apalagi uang yang haram, karena ini rumah Allah. Karena peninggalan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kesepakatan yang terjadi di kalangan mereka. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Hijr Ismail yang ada di sisi Ka'bah yang menjular seperti ini, ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim itu lengket dengan Ka'bah. Para ulama sejarah menyebutkan mereka kehabisan bekal. Mereka kehabisan bekal, tidak bisa merapatkan kembali Hijr Ismail, sehingga dia menjulur keluar karena tidak ada lagi uang yang halal pada waktu itu. Iya. Taib, tidak ada keributan. Mereka membangun Ka'bah bersama-sama karena Ka'bah punya 4 sisi. Mulai terjadi cekcok ketika akan memasang batu Hajar Aswad. Siapa yang paling berhak memasang batu Hajar Aswad? Setiap kabilah-kabilah yang ada di Arab pada waktu itu, mereka menganggap diri kamilah yang paling berhak untuk memasang batu Hajar Aswad. Ya, tidak ada satu kesimpulan hingga akan terjadi peperangan pada waktu itu. Hingga salah seorang tokoh kota Mekah pada waktu itu berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum diangkat sebagai rasul dan umur beliau masih sangat muda, 35 tahun. Iya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu mengambil sehelai kain. Kain kan ada 4 sisi. Iya, setiap kabilah, perwakilan kabilah memegang satu sudut dari 4 sisi kain tersebut. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka sama-sama mengangkatnya dan Nabi SAW yang mendorong di tempat
diletakkan Hajar Aswad tersebut, terjadilah perdamaian. Terjadilah perdamaian. Mereka percayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan kalau seandainya Muhammad ini mengkhabarkan akan keluar unta di balik gunung ini, kami tetap akan percaya, karena dia tidak akan pernah bohong. Dia tidak akan pernah menipu, dia orang yang jujur. Subhanallah. Begitu dimuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbalik 180 derajat. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk menyampaikan risalah tauhid. Setelah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Kemudian setelah beberapa saat wahyu tidak turun, kemudian Allah menurunkan 5 ayat dari awal surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Allah turunkan ayat kepada Rasul, ya ayyuhar rasul, wahai orang yang berselimut, berilah peringatan. Kum fa'anzir, dan bersihkanlah hatimu. Warrujza fahjur. Warrujz, kata para ulama tafsir, semua berhala-berhala tersebut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, hendak engkau hancurkan. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Berat saudara-saudara kaum muslimin, berat ketika dikritik amalan seseorang, ketika disalahkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan adat. Akhirnya orang-orang kufar Quraisy yang tadinya menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, kemudian berubah dikatakan sebagai majnun, dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai apa? Pembawa agama baru, dianggap tidak mencintai nenek-nenek moyang mereka. Ini yang mereka lontarkan, kalimat-kalimat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara kaum muslimin, mereka memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghina Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah telah menghina Nabi Isa. Rasulullah tidak memuliakan para nabi, Rasulullah tidak memuliakan para rasul. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani pada waktu itu mereka hulu kepada Nabi Isa. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, tapi dia juga manusia, bukan Tuhan yang disembah selain Allah. Beliau bacakan firman Allah dalam Al-Qur'an, kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya, kedua-duanya itu makan makanan. Karena dia manusia, butuh makanan, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak butuh pada makanan, tapi karena dia itu manusia, makhluk yang lemah, yang butuh kepada makanan, dibacakan oleh Nabi. Kemudian dikatakan Rasulullah tidak memuliakan Nabi Isa. Siapa yang tidak memuliakan Nabi Isa? Rasulullah sangat memuliakan Nabi Isa, tetapi Rasulullah SAW ingin memposisikan Nabi Isa pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga sebagai seorang hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ucapan cacian dan makian yang dilontarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengemban dakwah tauhid, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diusir dari negeri beliau.